Kalau ada bayi di film keluarga ini pasti hangat sendiri, punya karakter yang sendiri. Rasanya gimana Mbak dengan omongan-omongan tersebut? Ya hangat rasanya. Aduh, saya rasanya gimana ya? Saya pasti berharap karakter yang dimainkan ini bisa disampaikan oleh penonton dan bisa menjadi cermin buat penonton juga, sampailah kepada penonton secara hati, jiwa, dan jadi cerminan yang baik. Tapi karakter Beda di sini kayaknya kompleks banget. Ada pendalaman yang mungkin sampai Beda ngerasa sesusah itu kah Mbak? Susah banget sih ini kasih, karena memang dia kompleks, tidak meledak-ledak, tapi gimana ya, semua karakter yang ada di film ini vibrasinya tuh up and down, tapi kita harus seperti nggak ada apa, tapi harus terlihat bahwa itu bermasalah. Jadi itu yang susah sih. Teman sebagai produser, pemilihan pemainnya seperti apa sih? Ya hal yang biasa sih. Kan cerita ini datang dari Teddy. Tentu kita as producer banyak berdiskusi sama Teddy. Kan Teddy sebagai sutradara tentu punya bayangan-bayangan kira-kira untuk kasih harus yang seperti apa, untuk Aleka, untuk Bima. Tentu proses ini kita lakukan bersama ya, sampai akhirnya menemukan memang cast yang paling pas di film ini. Jadi aku pikir kita bukan bicara bahwa oh ini dia actingnya bagus, tapi kita mencari benar-benar yang paling pas untuk tiap karakter yang dimainkan di film ini. Jadi proses casting itu ya berjalan seperti biasa, diskusi dengan produser sampai tadi aku bilang menemukan yang paling pas buat karakternya masing-masing. Di situ sih. Nah, Fatisa, sebagai Aleka ini seberapa dalam sih kamu mendalaminya seperti apa gitu, terus chemistry-nya dengan Bimanya sendiri dengan jauh kalian umur itu seperti apa? Jauh banget tuh. Gak kelihatan dong, keren dong. Body kiss dong. Enggak lah, kita Seberapa dekat ya? kebetulan aku sama Bima tuh udah pernah syuting bareng sebelumnya. Mungkin Bima lupa, dulu tuh dia pernah jadi adik aku di judul sebelumnya. Tapi sekarang kita berperan sebagai apa ya, bisa dibilang HTS ya, teman saling suka, saling mengagumi, tapi gak berani untuk mengungkapkan gitu. Jadi pastinya ada membangun chemistry juga di dalam reading, tapi aku banyak ngobrolnya justru di set sih gitu. Dan kebetulan Bima orangnya juga sangat-sangat terbuka sekali mengenai karakternya dia dan juga kehidupan pribadinya. Jadi gampang gitu kalau misalnya buat bangun chemistry, gak yang kayak kaku gitu untuk diajak kerjasama. Dan itu yang membuat aku terbantu sih untuk memerankan karakter Alika, karena rata-rata sini bareng Bima terus gitu. Untuk pendekatan ke karakter Aleka sendiri gitu, di depan ceria tapi pada akhirnya ternyata di depan itu gimana sih? Pastinya dari riset dari reading, dari workshop gitu mengenai karakter Alika. Dan kebetulan kan Alika ini memiliki kondisi kesehatan mental ya, jadi harus banyak belajar juga dari orang-orang yang memang sudah mahir di bidangnya gitu. Kebetulan aku juga sangat terbantu sekali dengan kehadiran Om Teddy yang memberikan apa ya, ibaratnya hal-hal yang mungkin aku nggak pernah terpikirkan mengenai karakter Alika, dan juga gestur-gestur kecil yang aku tuh nggak tahu loh orang seperti ini tuh dalam senang tuh seperti ini, dalam sedih seperti ini gitu. Jadi banyak terbantu lah gitu. Dan kita kayaknya nggak usah riset sama psikolog ini. Selanjutnya ini udah ada psikolog kayak gitu. Tapi memang udah didampingi psikolog langsung. Iya, didampingi sutradara yang damping sutradara. Sutradara itu double job. Bima campur ada chemistry dengan pemain yang hebat-hebat. Ya awalnya pasti iya ya, cuman aku udah sering sih jadi anaknya Om Lukman, sempet juga disiksa sama Om Lukman di film sebelumnya, jadi udah lumayan bersama disiksa lagi di film sebelumnya ya, maksudnya adegannya gitu. Udah beberapa kali mas sama Om Lukman dan sama Bu ini tuh baru aku ketika pertama kali ketemu tuh kayak apa ya, bukan takut, bukan serem, tapi lebih kesegan gitu. Kayak aku respect banget karena aku emang Karena dia hebat banget, karena emang apa ya, karena aku mengagumi karya-karya begini sebelumnya, jadi pasti adalah rasa kita respect. Cuman aku di sini karena memang masuk karakter ya, memang sebagai anak mereka ya mau nggak mau
harus harus cair dan habis itu mereka juga nggak sombong nggak ini, jadi kayak gampang lah cairnya. Dan untuk Mas Didi mungkin termasuk yang kita sebagai pemain juga mungkin ada perbedaan atau langsung lo direct sendiri pun Enggak, itu bukan bidang aku sangat memahami posisi aku sebagai pemain, sebagai produser. Di sini tuh kalau aku punya prinsip, dalam sebuah produksi komandannya kalau di lapangan itu benar-benar sutradara. Kita tuh kalau kayak gini loh, kayak kalau aku analoginya gini, kalau misalnya kita membangun sebuah rumah, pertama fondasinya dibangun itu adalah skrip, kan? Dari skrip itu dengan fondasi skrip yang kuat dibangunlah menjadi sebuah rumah oleh sang sutradara, tentunya dengan visi dan misi yang sudah ada gitu. Nah, pemain itu sendiri masuk setelah bangunannya jadi, kita ini sebagai, kalau analogi aku itu kayak interior design dalam arti kata we create dari apa yang sudah ada dibangun. Tentu kayak misalnya aku sudah ngomong ini, kalau kita bikin interior design gitu, tiba-tiba kita masuk ke bangunan minimalis, nggak mungkin kan kita bangun kursinya klasik gitu. Jadi itu peran seorang aktor gitu, bagaimana kita menyesuaikan bangunan yang sudah ada, yang tentunya sudah dibangun oleh skrip, dibangun oleh sutradara, akhirnya menjadi semuanya fit in, jadi sebuah satu kesatuan yang kalau dilihat tuh harmonis. Nah, ini yang aku lihat ya. As a produser, tentu aku juga dibantu dari Adia kan. Adia Pictures juga sangat membantu. Apalagi aku kalau ngomong PH, aku ini orang baru gitu. Aku perlu support bagaimana memahami sebuah di level aku sebagai produser gitu. Dan ini dibantu sekali oleh dari Adia, termasuk Karuna juga dengan pengalamannya. Jadi pada saat aku jadi pemain ya, aku benar-benar menempatkan diri as pemain. Jadi aku benar-benar mempercayakan itu semua kepada Teddy sebagai seorang komandannya, di situ sutradaranya, untuk menjadi semua ini harmonis fit. Gitu sih. Kenapa trauma gitu ya? Oh, oke. Sebenarnya saya kembali lagi, saya ini kan penulis, sutradara, dan saya menganggap saya storyteller aja. Jadi ketika cerita yang masuk ke saya itu kebetulan seperti itu, jadi emang saya bukan ngambil dari saya mau bikin tema seperti ini atau tema seperti ini, enggak, ini apa yang saya rasain aja gitu. Jadi waktu itu ketika saya menulis ini, yang saya mau tulis adalah tentang communication breakdown di sebuah keluarga sebenarnya, sama juga mau mengangkat tentang sebuah perpisahan. Jadi itu aja sih, saya ngambil berdasarkan itu aja, tapi bukan mencari saya mau nulis temanya seperti ini gitu. Itu yang saya rasain pas nulis aja gitu. Buat Kak Tisa, mau tanya dong Kak, seberapa mirip karakter kamu sama Alaika, sama seandainya kamu jadi Alaika, gimana kamu sebagai Tisa mengobati rasa trauma itu? Seberapa mirip karakter aku sama Alaika sebenarnya, mungkin kalau dari cerianya terlihat bahagia gitu ketika di depan orang, mungkin ada mirip, tapi untuk kenal lebih jauh mengenai karakter Alaika itu dibanding karakter Tisa itu jauh sangat berbeda gitu. Makanya aku butuh banyak masukan dari beberapa pihak yang terkait, butuh banyak belajar juga gitu, karena jauh banget karakter Alaika dan Tisa. Dan kalau dari aku pribadi, cara aku menghadapi sebuah trauma sebenarnya mungkin kita butuh jadi percaya sama prosesnya, percaya sama waktu, percaya sama Tuhan, apa kedepannya yang akan dikasih. Nanti di momen yang paling tepat pasti akan berhenti sendiri. Satu lagi ya teman-teman, silahkan terakhir. Kalau dari teman-teman cast, mungkin pembelajaran apa sih yang diambil dari film ini dan akhirnya dibawa ke kehidupan kalian setelah berperan di film ini mungkin? Ada nggak? Naura, mungkin. Pelajaran tuh banyak banget. Itu apresiasi diri, cerminan diri kita, kita sendiri, keluarga. Makanya aku sebagai anak ya, pas itu kayak sampai aku tuh menangis 8 kali karena aku langsung kayak gila, gue gak bisa menjawab sendiri. Jadi kayak bahwa itu bukan dunia nyata, aku sendiri gitu. Setelah aku mendapatkan keyakinan diri banyak
lagi. Ya, sudah. Kalau dari aku sih ada beberapa sisi gitu. Aku juga seorang anak ya dari orang tua aku. Justru kan kalau dulu tuh kita ngerasa sebagai anak, orang tua gue tuh nggak ngerti gitu. Cuman akhirnya aku tersadar mereka tuh bukannya nggak ngerti, cuman kadang-kadang kita menutup diri untuk mereka untuk masuk karena kita merasa lu jangan atur-atur gue deh, jangan atur apa kan biasanya gitu kan. Kalau kita nganggap orang tua nih pasti mau doktrin sesuatu. Mungkin yang mereka nggak paham cara penyampaiannya aja gitu kan. Itu aku belajar. Akhirnya yang aku implikasikan pada saat aku menjadi orang tua yang memang penting mengkomunikasikan ke anak. Ada nih hal seperti ini. Bukan yang sifatnya kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi everything has a reason. Yang dulu mungkin aku nggak dapet reasonnya. Itu yang aku pelajarin. Dan yang dari sisi juga penyembuhan dan segala macam adalah ya memang penyembuhan, apalagi kalau kita ngomong sisi mental gitu. Hal yang paling terpenting adalah kita berani mengatakan dan mengungkapkannya gitu. Dengan begitu kita bisa menyembuhkan diri ya sesuai nanti waktunya ya gitu. Tapi kalau cuma dipendem aja itu akan jadi sulit itu aja. Kalau dari aku pribadi sih tadi sebenarnya udah banyak ya, cuma kalau misalnya dari keluarga ya pasti aku lebih banyak belajar tentang komunikasi di dalam keluarga, lebih banyak mengerti sisi-sisi yang aku sebelumnya nggak paham gitu dari sisi orang tua itu seperti apa. Karena biasanya anak selalu pengen dimengerti tapi kita nggak tahu sebenarnya orang tua itu punya sisi masing-masing yang ternyata mungkin masalahnya jauh lebih berat daripada kita gitu. Terus kalau dari aku juga pas mendalami karakter trauma itu, ketika aku observasi ke teman-teman aku, ternyata ketika aku gali ke mereka lebih dalam, ternyata mereka itu yang di luar kelihatan biasanya ternyata punya masalah yang ternyata traumanya berat juga gitu. Ada yang beberapa mirip sama ombak, ada yang mungkin beberapa ringan, tapi ketika aku tahu itu ternyata oh gue harus lebih behave kepada orang-orang gitu, jaga perilaku, jaga omongan, karena kita nggak tahu bisa aja dengan kata-kata atau misalnya dengan perilaku itu membangkitkan trauma mereka yang sangat dalam, kita nggak tahu gitu. Jadi aku lebih belajar untuk berempati sesama manusia gitu. Terwakili semua, tapi mungkin saya ingin menambahkan bahwa dari film ini saya lebih bisa memahami bahwa setiap orang itu punya gaya bahasa masing-masing atau bahasa cinta yang berbeda. Jadi memang pendekatan komunikasi, misalnya kalau ke anak 1A belum tentu anak yang satunya lagi juga dengan cara yang sama bisa menerima. Jadi ketika kita bisa lebih mendengarkan itu bukan berarti mendengarkan hanya dari kata, tapi juga memahami apa sih jalurnya dia, apa sih pintu masuknya dia, mungkin lebih analitik kah, lebih feelingnya lebih dominan kah, dan sebagainya. Ketika kita memahami itu, mungkin kita akan lebih bisa berempati, nggak miskomunikasi. Mungkin itu sih pelajaran buat saya. Tisa. Siap, terima kasih. Thank you. Kalau gitu teman-teman media semua. Terima kasih semua. Semuanya. Terima kasih.